Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelumnya di kelas yang lalu atau di semester yang lalu, kalian sudah pasti pernah belajar yang namanya LAN atau Local Area Network. Dan LAN ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dalam satu jaringan. Ya, dan jaringannya adalah jaringan lokal atau jaringan yang ada dalam satu lokasi yang sama biasanya. Kalau biasanya kalian menghubungkan komputer atau perangkatnya tadi itu menggunakan LAN, kalau kita menggunakan LAN untuk menghubungkan beberapa komputer dalam beberapa gedung, itu juga bisa ya. Nah, Local Area Network. Nah, bedanya apa dengan Virtual Local Area Network? Oke, kalau VLAN itu adalah sebuah jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa terikat lokasi fisik peralatan. Jadi, si VLAN ini bisa kalian konfigurasikan, bisa kalian atur secara virtual. Kalau yang LAN biasanya kan setelah kalian hubungkan antara kabel satu dengan switch ya, di situ ya hubungannya begitu aja langsung ya jalan gitu ya, tanpa banyak pengaturan. Jadi begitu dia sudah terhubung, IP address sudah diatur, kayak dia jalan. Nah, tapi kalau VLAN dia ada fungsi tambahannya, dan VLAN ini biasanya kita butuhkan adalah manageable switch ya. Jadi kalau switchnya yang jenisnya manageable switch, nanti mereknya ada macam-macam ya. Nah, ini bisa untuk mengatur VLAN. Oke, caranya atau fungsinya dulu nih. Fungsinya VLAN adalah satu, untuk membuat beberapa pengelompokan network pada satu perangkat switch yang sama atau lebih. Nah, nanti ibu jelasin pakai ilustrasi gambar ya. Jadi VLAN ini dia bisa mengelompokkan satu perangkat switch, atau jadi kamu punya satu switch nih. Switch kamu ini bisa untuk membuat kelompok jaringan. Misalkan kita punya satu switch 6 komputer ya, 6 komputer ini terhubung dalam satu jaringan, berarti jadi nanti misalkan kalian punya 6 komputer dalam satu switch, 6 komputer ini otomatis terhubung jadi satu ya, karena punya satu switch di dalam satu switch. Bagaimana caranya kalau 6 komputer ini ibu mau pecah? Misalkan dua bagiannya punya marketing, dua bagiannya punya accounting, dua bagiannya lagi punya orang IT misalkan. Jadi kalau kayak gitu ceritanya, nggak mungkin kan kita gabungkan dalam satu sheet yang dimana mereka bisa saling membuka data dan informasi, karena setiap bagian punya wilayahnya sendiri-sendiri. Oke, berarti gimana caranya? Kalau biasanya kita akan butuh, karena ada 3 jaringan di sana, kita kasih 3 switch, betul? Supaya mereka punya informasinya sendiri-sendiri. Tapi dengan VLAN kita bisa atur si manageable switch tadi, kita bisa bikin sekat istilahnya di sana ya. Jadi yang untuk IT, yang untuk accounting, kemudian yang untuk marketing, itu kita bisa kasih port-port khusus, di mana port khusus itu ketika mereka terhubung ya hanya orang-orang mereka aja yang pakai. Seperti itu ya. Oke, untuk menguatkan beberapa link layer 2, untuk menguatkan beberapa link layer 2 pada sebuah link layer 1, kita bisa melewatkan beberapa service berbeda pada satu interface fisik ya. Oke, ini tadi yang ibu bilang kita mau bahas tentang cara kerja VLAN. Yang pertama kita perbandingkan dulu sebuah jaringan yang tanpa VLAN. Di sini ibu punya 3 jaringan, 1, 2, 3. Oke, 3 jaringan ini punya 3 wilayah yang berbeda. Otomatis kita pakai
3 switch, 1 2 3 ya, kita pakai 3 switch. Supaya apa? Supaya datanya di 3 komputer, masing-masing 3 komputer ini tidak saling beradu, tidak saling tercampur gitu. Jadi mereka datanya bisa saling terhubung dengan kelompoknya mereka sendiri. Ini kalau kita bangun jaringan tanpa VLAN. Nah, bagaimana kalau yang kita menggunakan VLAN? Oke, kayak gini cara kerjanya. Untuk membangun 3 jaringan membutuhkan 1 switch. Nah, jadi jaringan ini ada 3 komputer, kemudian kita gunakan 1 switch di sana ya. 1 switch ini, 1 alat ini, kayak tadi Bu bilang istilahnya kita bisa bikin sekat-sekat ya. Beberapa port kita atur untuk kelompok engineering, beberapa port kita atur untuk kelompok marketing, beberapa port kita atur untuk sales VLAN. Jadi mereka terbagi dan nggak saling kecampur seperti itu. Keuntungannya apa dengan pengaturan secara VLAN ini? 1. Security. Aman. Ya, tadi Ibu bilang kan data yang satu dengan data yang lain tidak saling tercampur. Mereka datanya aman, tidak saling terbuka. Ya. Kemudian kalau kalian antar kelompok tadi buka aplikasi-aplikasi tertentu yang menunjang pekerjaan, bagian lain nggak akan bisa ngelihat karena bagian lain nggak punya akses ke sana. Seperti itu. Cost reduction. Di sini kebutuhan untuk peralatan kan berkurang ya. Yang tadinya kita bangun 3 jaringan butuh 3 switch. Sekarang untuk bangun 3 jaringan kita cuma butuh 1 switch. Otomatis lebih ringan ya untuk biayanya. Penggunaan kabel juga otomatis lebih kecil. Higher performance ya, jadi cara kerjanya jadi lebih cepat ya, higher performance. Jadi kalian kalau menggunakan VLAN, karena tadi nggak saling bertumpuk datanya, jadi setiap bagian sudah punya portnya sendiri, data nggak mungkin akan bertabrakan atau bertubrukan di antara semua komputer. Jadi misalkan tadi ada 9 komputer, kalau 9 komputer kita dalam 1 switch yang tanpa VLAN misalkan, otomatis data kan akan banyak berseliweran, jadi kecepatannya tidak, ya bisa dibilang gimana sih, kalau data bertubrukan pasti lambat ya, kayak gitu. Nah, kalau kita atur dengan 3 switch berarti nanti tidak cost reduction lagi, ya kan? Makanya kita pakai VLAN. Broadcast storm mitigation. Jadi broadcast storm mitigation ini sama ya, jadi dia tidak terlalu banyak makan peralatan ya, kayak gitu. Jadi penanganannya atau nanti lebih mudah dalam perawatannya. Oke, next. Improve IT staff efficient. Oke. Memberikan kerja yang efisien kepada staf IT. Ya, setelah kita bangun jaringan, staf IT akan lebih mudah untuk mengontrol jaringan tersebut karena meskipun berada dalam satu switch, mereka sudah punya tempatnya sendiri-sendiri. Itu sangat ngebantu. Simpler project or application management. Oke, jadi projectnya jadi lebih sederhana, memanajemen aplikasinya jadi lebih sederhana, lebih mudah dibandingkan harus menggunakan LAN ya. Kalau LAN manajemennya kalian harus memanage atau sering-sering untuk
karena tadi 3 switch ya, jadi manajemennya ya itu sebanyak itu. Nah, kalau ada 10 bagian ya 10 switch ya. Dibanding ini menggunakan 1 switch berarti aplikasi manajemennya lebih mudah. Ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian ingin memulai membangun sebuah jaringan. Ya, karena nanti Ibu akan minta kalian untuk install Cisco Tracker ya. Nanti Ibu share aplikasinya. Untuk yang tidak punya akses laptop atau notebook, baik dari punya sendiri, punya orang tua atau saudaranya, adik kakak dan lain-lain, nanti kalian bisa hubungin Ibu ya. Nanti kita cari cara gimana belajarnya tanpa praktek ya. Jadi meskipun tidak dipraktekkan di lab saat ini, kita coba praktekkan secara virtual. Dan kalau yang belum bisa melakukan praktek secara virtual, kita akan cari jalan tengahnya supaya Ibu sih harapannya kalian paham. Kemudian ketika kita sudah ketemu lagi nanti di lab, kita bisa benar-benar coba mempraktekkan dengan alat-alatnya. Karena kalian boleh cek nanti di lowongan kerja, cek aja, iseng-iseng cek aja. Buka lowongan kerja, lihat di sana. Kalau yang jurusan yang kalian pilih saat ini untuk bekerja di luar, skill apa sih yang harus dipunya? Kayak gitu. Dan rata-rata skill yang harus dipunya salah satunya adalah menguasai jaringan VLAN. Ya, kalau untuk kalian lulusan SMK, paling tidak kalian bisa bantu untuk konfigurasi, untuk troubleshootingnya, kayak gitu ya. Itu penting. Dan beberapa bahasa pemrograman juga dibutuhkan ya, meskipun penggunaannya beda ya dengan programmer pada umumnya, tapi itu salah satu skill yang jadi kalian bisa, untuk kalian yang mau setelah SMK bekerja ya, silahkan kalian cek apa sih skill yang harus kalian asah selama 3 tahun kalian ada di sekolah ini. Seperti itu. Bapak Ibu guru kalian di sana, meskipun bukan guru yang mengajar kalian ya, Ibu ngajar kalian nih, tapi meskipun bukan ada guru-guru lain yang memang gak mengajar kalian, kalian tanya pun Ibu rasa kalian harus berani ya, karena mereka pasti mau kasih ilmunya ke kalian, asal kalian nanyanya baik-baik, belajar yang oke. Jadi cari dan asah kemampuan kalian. Dan kalau untuk kalian yang masih ingin melanjutkan sekolah, penting juga untuk mengasah apa-apa yang kalian perlukan ya, supaya nanti ketika kalian kuliah, skill kalian sudah ada di atas teman-teman kalian. Dan karena memang di perkuliahan lebih luas lagi, kalian bisa coba untuk aplikasikan kemampuan kalian. Banyak kegiatan magang di sana ya, kalian bisa manfaatkan itu. Oke, jadi mau untuk kerja, mau untuk kalian lanjut ke kuliah ya, kalian tetap perlu mengasah kemampuan kalian saat ini. Oke. Kalau untuk kerja, kepake untuk kalian kerja secara real. Kalau di kuliahan, kalian bisa menambah wawasan kalian lewat kegiatan-kegiatan prakring, bukan prakring, jadi seperti magang ya, kegiatan-kegiatan magang, dan itu akan bagus untuk portofolio kalian. Dan untuk yang memang punya niat pengen buka usaha, apalagi pengen buka usaha, semua kalian handle sendiri pasti untuk pertama. Kalian harus menguasain itu baik-baik, oke? Kita lanjut. Yang pertama adalah butuh dana dan waktu ekstra. Yang kalian harus siapkan adalah dana. Ya, kalau kalian membangun jaringan ini untuk diri kalian sendiri ya, kalau kalian membangun jaringan ini untuk orang lain, berarti kalian harus benar-benar menghitung berapa dana atau berapa pengeluaran yang dibutuhkan ya. Dan waktunya, estimasi waktu selesainya tuh berapa lama, kayak gitu ya. Dan nggak masalah kalau kalian misalkan ngerjain satu project, kalian tambahkan estimasi waktu 1-2 hari ya, untuk kalau nanti terjadi trouble di selama pemasangan, kalian masih ada waktu tambahan untuk pengerjaan. Oke.
Memahami tingkat kesulitan terkait instalasi jaringan komputer. Setiap pemasangan instalasi jaringan komputer itu punya kesulitan sendiri-sendiri. Kesulitannya bisa seperti dari tata letak ruangannya biasanya ya. Kalian yang kalau tata letak ruangannya mudah ya kabel tinggal tarik ke sana selesai. Tapi kalau misalkan harus berapa gedung bertingkat atau ruangannya terpisah, kalian harus pastikan instalasi jaringannya itu tidak semrawut ya, si kabel-kabelnya itu harus tetap rapi kayak gitu. Perawatan dan support terhadap masalah jaringan, kalian harus pastikan bahwa kalian siap terhadap semua masalah jaringan yang terjadi selama pembangunan jaringan ya. Peralatannya apa saja untuk antisipasinya, supportnya apa saja, seperti itu ya. Karena kayak tadi ibu bilang, selama proses pemasangan jaringan bisa jadi terjadi masalah-masalah yang bikin pekerjaan kalian terhambat atau tertunda. Pastikan itu kalian selalu siap. Masalah keamanan, jaringan sudah selesai nih. Yang kalian harus perhatikan berikutnya adalah masalah keamanannya. Namanya jaringan, dia saling terhubung dengan banyak komputer. Pastikan kalau firewall-nya bekerja dengan baik ya. Akses ke perangkat dan file. Pastikan juga si klien atau orang yang meminta untuk membangun jaringan ini kebutuhannya seperti apa. Dia butuh untuk akses perangkat apa saja, dia butuh untuk akses file apa saja. Itu harus diperhitungkan dengan baik. Misalkan dalam satu ruangan ada 5 komputer. Kemudian di sana dipasang satu printer. Cukup tidak untuk kegiatan si 5 orang tadi? Kalau memang kegiatannya tidak banyak ngeprint, cukup. Tapi kalau kegiatannya berhubungan dengan kegiatan print out, berarti kayaknya kurang tuh, karena pasti antri kan. Nah kayak gitu, akses perangkat dan file. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang boleh mengakses file ini, tapi bagian yang lain tidak boleh akses file ini misalkan. Nah, itu kalian harus benar-benar atur mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Kalian harus bangun jaringannya dengan baik. Dan kecepatan akses ya, kalian harus perhatikan kecepatan aksesnya. Yang pakai perangkat switch ini berapa orang gitu, yang pakai perangkat misalkan perangkat kelas seperti printer ini berapa orang, kayak gitu ya. Kita harus perhatikan supaya ketika dalam pemakaian tidak saling bertumpuk bertabrakan, akhirnya jadi lambat. Oke, itu terakhir materi dari ibu. Untuk tugasnya, ibu minta hari ini kalian buat rangkuman. Kalau yang ibu tampilkan di dalam slide ini adalah pointernya saja, kalian harus tambahkan keterangannya ya. Ibu nggak mau nanti dapetnya cuma pointer-pointer juga yang sama seperti apa yang ibu kasih di depan ya. Contoh yang tadi, butuh dana dan waktu ekstra, kalian tambahkan penjelasannya apa maksudnya, seperti itu. Kalian boleh lihat dari buku cetak kalian, silahkan. Kalian boleh dengar putar ulang video ibu juga, silahkan, untuk jadi bahan catatan. Kalian mau searching pun silahkan ya, karena ilmu bisa dicari di mana saja. Yang penting kalian baca, pahami, dan catat ulang ya. Catat dengan bahasa kalian sendiri yang memang kalian pahami. Kalau bahasa komputer atau bahasa yang kalian ambil dari internet itu terlalu panjang, terlalu sulit, gunakan bahasa yang kalian rasa kalian akan paham kalau baca lagi ya. Oke, catatannya ada 2. Yang pertama catatannya adalah yang slide video yang ibu kasih hari ini, yang satu ini ya. Catatan yang kedua adalah video berikutnya tentang konfigurasi VLAN ya. Tapi karena ini tadi ada trouble, jadi ibu harus ngulang semua videonya. Dan ternyata video untuk konfigurasi VLAN ibu, aplikasinya juga tadi sedikit bermasalah. Jadi ibu pakai video yang ibu ambil dari orang lain ya. Dari video yang kedua nanti ibu minta kalian bikin catatan langkah-langkah yang harus dikerjakan ya. Langkah-langkah kalian paham ya, untuk membuat langkah-langkah, klik apa, kemudian ketik apa, seperti itu. Termasuk kepada listing untuk
pengaturan jaringannya ya. Oke, enable switchnya dan ngatur portnya dan lain-lain. Minggu depan kita akan bahas maksud makna dari masing-masing list tersebut ya. Ibu sudah sertakan aplikasinya, jadi setelah nanti video yang kedua kalian bisa sambil praktekkan di aplikasi tersebut ya. Bagaimana cara buatnya, kira-kira kesulitannya apa, nanti kalian tambahkan di catatan. Misalkan kalian sudah buat nih sesuai dengan instruksi yang ada di video kedua nanti, tapi ternyata kalian ada masalah, kok saya sudah ngetik hal yang sama atau kok saya sudah melakukan hal yang sama tapi hasilnya tidak sama. Kalian tambahkan nanti catatan di bawahnya. Setelah catatan langkah-langkah sesuai dengan yang video tadi, kalian tambahkan di bawahnya. Selama saya melakukan praktek sendiri seperti itu, saya kesulitan ketika sudah masuk langkah kesekian. Saya tidak bisa connect misalkan, atau saya tidak bisa melakukan pengaturan IP atau yang lain-lain kayak gitu ya. Kalian tuliskan di situ supaya ibu paham ternyata di bagian mana yang harus ada penekanan-penekanan tertentu yang ibu kasih ke kalian supaya kalian paham, atau di bagian-bagian mana sih yang harus ibu jelaskan ulang ke kalian di minggu selanjutnya. Oke, ibu harap tugas dikumpulkan tepat waktu ya, supaya ibu bisa cek juga kekurangannya apa kalian di catatan tadi ya. Dan mudah-mudahan kita bisa segera ketemu di kelas atau ketemu di lab untuk praktek langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.